Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 18 Februari 2026, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Bapak Ben Wirawan, co-founder dan CEO Torch ID dengan topik Berani Memulai, Berani Bertumbuh, Membangun Brand yang Relevan di Era Digital. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Dr. Apoteker Muhammad Insanu, SSI MSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kang Ben Wirawan sebagai CEO dari Torch, suatu kehormatan kita dikunjungi oleh beliau pada kesempatan kali ini. Yang terhormat ada Pak Epin sebagai moderator acara hari ini. Kemudian Bu Lala sebagai Direktur Humas dan tim dari Ditlumnier ada Bu Direkturnya, Bu Opi dan Pak Radit, Bapak dan Ibu tim pengampu Studium General yang saya hormati, kemudian adik-adik mahasiswa baik yang datang daring, datang luring pada kesempatan kali ini ataupun yang daring melalui YouTube ataupun Zoom. Selamat datang kembali di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Jadi pada kesempatan kali ini kita beruntung ya mendapatkan nantinya insya Allah akan ada pengalaman mungkin sharing session dari salah satu alumni kita ya. Jadi Kang Ben Wirawan ini CEO Torch, beliau adalah angkatan 94 desain produk ya. Kita berikan aplaus buat beliau. Jadi sebelum pertemuan ini saya ngobrol di ruang tunggu sama beliau gitu ya, bahwa berdasarkan tracer study itu keinginan mahasiswa ITB untuk berwirausaha itu adalah sekitar 10-15%. Nah, beliau langsung bilang, "Kang, saya pengen naikin 5%," katanya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kesempatan ini gitu ya, dan Anda yang berada di sini semua
itu bisa mendapatkan pelajaran dari beliau gitu ya, dan kemudian juga memacu jiwa wirausaha Anda gitu ya. Karena bagaimanapun juga banyak alumni kita yang memang sudah terbukti gitu ya di dunia kewirausahaan ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kesempatan kali ini, mohon agar adik-adik semua bisa mengambil pelajarannya gitu ya, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Kang Ben Wirawan ini. Jadi mungkin saya tidak berpanjang kata, sekaligus juga tadi diminta untuk membuka acara hari ini. Dengan ini saya buka acara Studium General ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Epin Saifuddin MPD. Beliau adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan. Kepada Dr. Epin Saifuddin, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para mahasiswa semuanya, semoga sehat selalu ya. Sehat selalu. Di pagi ini kita kehadiran senior Akang kita, Kang Ben Wirawan. Terima kasih Kang sudah berkenan untuk berbagi dengan adik-adik di Stadium Generale sesi kedua kali ini, dan topiknya menarik, menantang, mau membicarakan tentang apa gitu ya. Berani memulai, berani bertumbuh, bagaimana membangun brand yang relevan di digital. Nah, adik-adik sekalian tentu kenal dengan Torch ya. Tahu ya, mulai dari ke mall katanya teh sampai jalan-jalan kemana-mana itu bisa dipakai. Dan saya sempat baca sedikit Kang Ben, ternyata ini berawal dari apa ya, kegelisahan begitu. Kita ingin warawiri tapi nggak ribet, kira-kira itu yang saya ingat, yang saya baca begitu ya. Dan ada satu hal lagi, saya katanya lulus dari ITB dan coba untuk tidak menggunakan ijazah untuk ke tempat di mana gajah-gajah ada, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Nah, mungkin nanti Kang Ben Wirawan ini bisa cerita lebih jauh maksudnya apa yang memotivasinya sampai pada akhirnya Torch ini dalam waktu yang singkat bisa langsung melesat begitu ya. Saya kira tidak berlama-lama lagi, kami undang Kang Ben Wirawan untuk naik ke atas. Aplaus yang meriah ya. Sehat kan? Alhamdulillah. Ya, Wilujeng Sumping, welcome home, Kang Ben Wirawan. Terima kasih, alhamdulillah bisa kembali ke sini. Terakhir ke sini duduk di situ. Ikut Studium General tahun 94. 94 ya. Saya TTK, Bang. Ya, baik Kang, izin sebelum nanti menyampaikan banyak hal tentu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kurikulum vitae dari Pak atau Kang lah, Kang Ben Wirawan. Nama Ben Wirawan, co-founder dan CEO dari Torch.id. Pendidikannya S1 di ITB tahun 94 ya, di Desain Product Industry. Dan Kang Ben ini penerima penghargaan mahasiswa teladan ITB pada waktu itu. Wah, ini udah keren dari dulu. Nah, kemudian melanjutkan ada non-degree program ya di National University of Singapore ya, NUS. Kemudian Kang Ben ini memperoleh juga berbagai penghargaan. Yang terakhir ini
satu dari 4 startup Indonesia yang masuk ke daftar Forbes 100 to Watch Asia ya, dan satu-satunya yang masuk di sektor konsumer ya Kang ya. Wow. Kemudian tahun 2020 juga memperoleh penghargaan di ASEAN Industrial Design Award. Kemudian ada penghargaan dari Anugerah Bangga Buatan Indonesia. Kemudian sampai ke penghargaan Persatuan Wartawan Indonesia nih, dari wartawan ke Torch. Kumaha ceritana Kang, nanti bisa berbagi ya. Tentang saya katanya. Saya adalah seorang creative entrepreneur berlatar belakang desain produk industri yang menyukai dan mendalami digital branding, digital marketing, dan digital ecosystem modeling untuk brand. Mentor juga di beberapa brand startup dan gemar berbagi ilmu di kanal-kanalnya. Jadi nanti adik-adik sekalian yang ingin discuss lebih jauh, tidak hanya di SG ini, boleh langsung DM aja ya Kang ya, ke IG-nya gitu. Insya Allah silakan DM ke @ombenben kalau mau tanya-tanya. Dijawabnya mungkin pakai podcast. Mantap, baik. Baik, Kang Ben, tanpa berlama-lama lagi, mangga dipersilahkan untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Epin. Saya izin dimulai di situ dulu, tapi nanti saya pakai ini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk ITB yang bisa memberikan kesempatan ke saya di hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat pagi ITB, Pak Insan, Pak Epin, Bu Lala senior saya nih, Bu Opi, Kang Radit sama Bu Alfi. Terima kasih sudah menerima saya saat ini di sini. Terima kasih, mudah-mudahan ini nanti yang kita bicarakan bisa jadi manfaat untuk adik-adik semua. Karena satu saat, di satu masa saya juga tadi duduk di sini waktu itu mendengarkan Pak Ginanjar Kartasasmita. Dan itu juga menginspirasi saya, itu hal yang luar biasa. Tapi mungkin saya, karena ternyata takdir saya tidak masuk ke pemerintahan, saya akan lebih berbicara kepada adik-adik di sini tentang hal ini. Bagaimana membangun brand yang relevan di era digital. Karena suka nggak suka, adik-adik akan menghadapi dunia yang lebih susah daripada saya. Dunia digitalisasi itu sesuatu yang sangat berdampak pada semuanya. Digitalisasi itu dampak paling utama adalah segala sesuatu jadi cepat. Itu yang membuat teman-teman nanti akan sangat harus berbeda dengan saya, dengan senior saya yang lain. Jadi kalau bicara brand yang relevan, sebenarnya apa sih perubahannya? Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Ini Torch. Oh, di sini. Oke. Ini Torch, ini brand yang kita bangun 11 tahun yang lalu. Kalau teman-teman, prinsipnya kita membuat travel gear. Kita membuat sebuah travel gear yang kita merancang satu prinsip desain yang timeless outside, genius inside. Kenapa harus timeless? Karena kita ingin pembelinya banyak. Kenapa harus genius? Karena kita senang memecahkan masalahnya orang. Di luarnya biasa, di dalamnya ngagetin. Sederhananya seperti itu gitu. Tapi membuat konsep seperti ini, ternyata ya, selain memberikan penghargaan-penghargaan ini, yang, ini back ini ya, banyak memberikan penghargaan-penghargaan ini, membawa kita kemarin, tahun lalu ke Forbes 100 to Watch-nya Asia. Sesuatu yang sulit didapat sekarang. Ini semacam penghargaan, Q bagi investor untuk invest di 100 perusahaan ini di Asia. Kurang lebih gitu, karena mereka melihat pertumbuhannya bagus. Konsepnya simple. Tapi sebenarnya di belakangnya itu sulit. 11 tahun yang lalu kita memulai, karena kita sebenarnya saya memulai sebelum itu. Saya mulai perusahaan pertama saya of course bangkrut. Biasanya Pak Epin kalau mulai perusahaan pertama saya bilang 99% kemungkinan bangkrut sih. Jadi ketika kamu mulai aja secepat-cepatnya toh akan bangkrut juga gitu. Jadi ambil pengalamannya waktu masih muda, waktu masih berani banget. Kenapa harus begini? Karena gini teman-teman, saya, adik-adik semua di sini adalah orang-orang yang diberi subsidi. Kita diminta untuk, kalau kalau presiden bilang Indonesia emas, itu nunjuknya ke kita sebenarnya. Karena gini, keadaannya seperti ini. Kalau kita melihat
Ini adalah negara-negara benchmarknya kita yang dilakukan oleh McKinsey Company. Ini benchmark yang cukup kecil, cukup mikro untuk memperlihatkan akankah kita sukses menjadi Indonesia emas. Pertumbuhan 8% itu bisa apa enggak? Masih agak susah sebenarnya. Brazil, Meksiko mewakili negara yang mirip sama kita, yang penduduknya banyak, sementara Polandia sama Portugal, ini negara-negara yang sudah di sana, sudah dekat di sana. Syaratnya adalah salah satunya, kalau dilihat, ini adalah yang biru muda ini adalah perusahaan-perusahaan yang ukurannya mikro, makin tua itu makin small, medium, lalu large. Kita ini nggak bisa jadi negara besar, negara berpendapatan besar, kalau yang banyak adalah yang mikro. Indonesia ada berapa? 59%. Kalau minjam kata-katanya Menteri UKM yang sebelumnya, Pak Teten Mas Duki, waktu dia mampir ke Torch, masalahnya saya adalah yang 59% itu nggak pindah menjadi yang biru lebih tua atau yang jadi hitam. Di situ terus. Itu masalahnya. Padahal kita harus kayak gitu, di sekitar 30%-an lah kalau bisa, seperti Meksiko atau Brazil. Dan kalau melihat produktivitasnya yang diwakili oleh angka-angka itu, produktivitas kita itu kalau di yang perusahaan mikro itu cuma $8.000 per employee per tahun. Produktivitasnya jauh sekali sama perusahaan negara-negara seperti Portugal atau Polandia. Kita mesti ke sana, tapi kita kekurangan perusahaan yang mikro, small atau medium. Ini ada di tangan kita sebenarnya. Kenapa? Ini juga mengutip Pak Teten bilang bahwa problemnya adalah di Indonesia yang masuk ke usaha kecil, mikro, itu adalah orang-orang yang nggak keterima kerja di bank, nggak keterima kerja di Astra, nggak keterima kerja di perusahaan-perusahaan besar, nggak ada pilihan, masuknya either informal atau perusahaan mikro atau kecil, sehingga kalau diusahakan untuk jadi besar dengan cepat, nggak bisa, mereka kesananya juga nggak sengaja, gimana bisa gitu, gimana harus menumbuhkan ini dengan cepat, tadi Pak, harus 20% ITB kayaknya masukin ke sana. Kalau bisa 25 lah. Kita target tinggi, maklum anak ITB. Harus bisa. Kenapa? Karena anak ITB yang bisa mikir membuat sesuatu yang kecil jadi besar. Karena kita butuh tambahan 246.000 perusahaan yang mikro, kita butuh 100.000 lagi perusahaan yang ukurannya menengah dan 27.000 perusahaan yang usahanya ukurannya menengah dan besar. Siapa yang bisa loncat-loncat kayak gitu? Kita. Saya percaya itu karena saya udah buktikan. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa buat number of workers tumbuh 1,5 kali lipat di small, di medium 2,9 kali, 3 kali di large, lalu 1,4 kali di ukuran besar. Kita yakin kita bisa. Kita pernah soalnya. Mungkin nggak sih melakukan ini, kalau ngitungnya 2040, 14 tahun ya? 14 tahun. Mencapai ini dalam 14 tahun. Bisa nggak sih katakanlah dalam 15 tahun kita melakukan ini? Menurut saya bisa. Karena kita pernah lakukan itu. Kita pernah lakukan itu. Ini Torch itu perusahaan yang tumbuh 100 kali lipat dalam 8 tahun. Ini saya nggak bisa masukin kategorinya. Kategori produk. Itu sebenarnya kategori produk. Ada tas, ada footwear, dan segala macam. Tapi ternyata, kalau kita pakai cara yang benar, kalau kita pakai kreativitas kita, kalau kita pakai teknologi, tumbuh kayak gini tuh bisa. Sesuatu yang memungkinkan. Cukup banyak sebenarnya yang bisa seperti ini. Sayangnya, nggak semuanya mau atau tahu caranya. Gitu. Ini saya dan Hanafi, dua-duanya anak desain produk nih. Bedanya, kalau Uda Hanafi, karena ini orang Bukit Tinggi, Uda Hanafi ini memang desainer yang sangat desainer, bisa ngedesain apapun. Kalau saya desainer yang bisa ngerjain apapun. Ketika masuk ke dunia entrepreneur, saya harus belajar segalanya. Sekarang salah satu hal yang paling saya suka adalah finance. Waktu di sini, aduh, nggak suka. Tapi ketika menjadi seorang manajer, apalagi kemudian jadi CEO, ya suka nggak suka, segala macam harus suka. Tapi saya yakin di sini ada orang-orang itu.
Orang-orang itu ada. Anak-anak ITB seperti teman-teman saya dulu, saya bisa mengidentifikasi sebenarnya yang bisa tuh si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Sayangnya nggak semuanya masuk ke sini. Sayangnya gitu. Kalau kita lihat, ini Torch. Tahun pertama, karyawan 6 orang, kerjaannya ngegambar kayak gitu. Ini core-nya aja, yang ini desainernya, yang ini CEO, udah CEO, pegawainya 5. Itu yang pegang supply chain, itu desainer kedua, ini keuangan, ini sales marketing. Udah gitu aja. Cukup. Ini pakai ruko di Gede Bage, cuman pakai lantai 2-nya doang, kerja cuman bisa serius sampai jam 2 siang. Karena jam 2 siang panas pisan di sana. Sangat panas, udah nggak bisa kerja. Akhirnya kalau jam 2 ke atas kita cari kerjaan lain, networking apa segala macam. Karena tempatnya minjem dulu. Dan kita harus membuat sesuatu yang tumbuh cepat gitu di kondisi kayak gini. Kita tuh suku bunga tinggi banget. Salah satu yang paling tinggi. PPN cuman kalah dari satu negara di Asia Tenggara. Dan kemudahan akses modalnya juga rendah. Kita tuh cuman lebih baik daripada Kamboja, Laos, Timor Leste, dan Myanmar. Nggak bisa bangga. Cuman dari ini kita bagusnya. Ini data-datanya. It's true. Kamu harus besar, tumbuh cepat, jadi orang hebat, jadi orang kaya, tapi tanahnya arid, tanahnya agak kering. Tapi saya berdiri di sini, berarti bisa dong. Jadi, ini yang teman-teman mesti lihat benar-benar. Hati-hati, kita belajar ini dari 2015 sampai 2022, mengenai banyak sekali startup yang salah melihat, menilai siapa mass marketnya Indonesia. Jadi kalau teman-teman ngelihat ke sini, ini Meituan itu GoFood-nya Cina lah, oke? Sama kayak GoFood, dia masuk, dia bakar duit, membuat orang banyak mencoba produknya, tapi kenyataannya lucunya, ketika insentif diskon itu ditarik, yang terjadi adalah Meituan penggunanya masih 48%, GoFood tinggal 7%. Ternyata nggak pada beli sesudah itu. Di Didi sama Gokar, industrinya mirip, AOV-nya, average order value-nya, berapa rata-rata transaksinya, itu juga mirip, $3,5, Gokar itu $3. Tapi begitu insentifnya ditarik, Didi di Cina itu masih 48%, sementara kita 4% yang pakai Gokar. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kenapa startup banyak yang gagal? Ternyata ini yang melakukan risetnya Lightspeed mengatakan bahwa salah identifikasi siapa mass market. Karena mass market kita sebenarnya yang sana. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Cina, ke Eropa, ke Amerika, teman-teman akan ngelihat, kemarin saya baru pulang dari Taiwan, Starbucks, McDonald's itu penuh aja gitu. Karena itu mass marketnya Taiwan. Itu mass marketnya China, itu mass marketnya Europe, itu mass marketnya Amerika Serikat. Pendapatan mereka besar, sehingga mass marketnya ada di angka itu. Di Indonesia kalau mau masuk mass market, yang itu tuh, gacoan $0,8. Iya kan? Berhasil mereka ke sana. Identifikasi konsumen yang besar, apalagi dikala sekarang sudah 3 tahun pendapatan umumnya orang Indonesia di golongan menengah itu turun. Sedang turun. Jadi, identifikasi, cari orang-orang yang punya daya beli bagus, berapa harganya, butuhnya apa, itu gede ngumpul orang-orang di situ. 278 juta penduduk Indonesia, itu banyak di situ. Tapi harus cari benar-benar. Oke, gimana jadinya kalau keadaannya kurang subur, kalau mau gedein perusahaan? Sebenarnya gak susah-susah amat, semua mulai dari product development. Saya orang R&D sejak awal, Kang. Jadi saya lulus itu saya langsung masuk R&D. Cinta saya itu di R&D karena anak desain produk. Saya orang R&D, senang sekali di R&D, dan saya sarankan sama teman-teman sering-sering main ke jurusan desain produk di sana. Di sana ya kalau sekarang ya, udah bukan di depan ya. Di sana, sorry. Kenapa? Teman-teman di sana diajarin cara melihat market. Ambil kuliah-kuliah yang bisa diambil di sana. Kenapa? Karena
teknologi harus paham siapa marketnya. Saya suka sekali teknologi, saya suka sekali market. Waktu saya ke Singapura itu saya ngambil marketing. Saya bosan belajar desain. Belajar marketing biar bisa dijual, maksudnya gitu kan. R&D gampang. Ini buku masih bagus dipakai sampai sekarang, The Lean Startup. Silahkan cari bukunya, Eric Ries, bukunya cuma segini kok, nggak tebal-tebal amat juga. Saya rasa 3 hari bagi yang pelan pun selesai gitu bacanya. Ini buku bagus banget karena penulisnya adalah orang yang membuat startup teknologi yang cukup sukses. Lalu dia ceritakan caranya. Dan caranya itu sebenarnya sederhana. Saya nggak tahu apakah di ITB masih melakukan ini. Ketika product development itu dilakukannya sampai prototyping di laboratorium. Baru kemudian ketika udah jadi prototype ketemulah sama market, ketemulah pada konsumen. Ini pendekatan, tapi ini pendekatan masa lalu sebenarnya. Jangan lakukan ini. Karena sekarang tuh perubahan cepat banget terjadi. Tadi yang saya bilang di depan, tapi enaknya juga digital teknologi ini membuat kamu bisa ngobrol sama konsumen kapanpun. Iya kan? Konsumen beli produk kamu langsung nge-review kok. Apalagi kalau kamu tanya, dia akan jawab. Caranya gimana nanti saya ceritakan apa yang kita lakukan. Nah, yang kalian bisa lakukan metodenya ini. Jangan yang sebelumnya. Di sini kita buat dulu pembuktian hipotesis nilai. Apa itu? Hipotesis nilai itu bahwa produk ini ada yang mau. Golongan kecil masyarakat itu ada yang mau dan bisa diajak ngobrol oleh kamu. Karena di metode ini sejak awal kamu nggak boleh ada di laboratorium, ruang R&D atau mana. Kamu harus ngobrol sama konsumen sambil ngedesain, sambil ngerancang. Oke, lakukan itu. Toh konsumennya aksesibel. Gitu. Jadi kalau kamu sudah punya produk, uji coba ke konsumen, iterasi. Kalau konsumennya masih kecil, ternyata kok nggak banyak yang mau beli lagi, itu mungkin karena produknya emang nggak bagus, nggak cocok untuk most consumer. Iterasi lagi, emang jadinya begitu-begitu. Ya begitu. Tapi kalau kamu gunakan kesempatan ngobrol ini sambil membuat MVP, produk awal tadi itu, nanti produk awalnya lama-lama mendekati sempurna. Dan kalau dia makin sempurna, dia nanti naik gitu. Penjualannya akan naik seperti itu. Kita akan berhenti bakar uang di situ. Ketika produknya sempurna. Ingat, kalau kita ngomongin 4 P's-nya marketing, ini masih 4P, belum yang 7 ya. Product, place, promotion, pricing. Guys, produk tuh disebutin nomor 1. Marketer itu mesti mikirin produk, makanya ngobrol sama konsumennya. Gitu. Ada kok konsumen yang bisa diajak ngobrol berulang-ulang dan gak marah-marah. Ada. Nanti saya ceritain. Ini salah satu contohnya. Ini sendal untuk jamaah umroh dan haji yang kita buat dengan metode startup. Kita ngedesain ini khusus untuk orang umroh sama haji yang butuh cepat kering, nyaman, gampang dilepas, bisa dipakai jauh gitu ya. Dari luar nggak kelihatan. Tapi ini hasil uji coba ke Arab bersama konsumen. Dan teman-teman, ini adalah desain awalnya. Kita berpikir sesuatu yang bisa dilipat, karena kita pikir kalau traveling bisa dilipat, lucu ya. Ketika kita uji coba konsumen bilang, enggak, gua nggak butuh. Mereka tidak butuh, ya udah kita hilangkan. Jadinya itu. Ini satu desain, 15% revenue-nya Torch. Produk yang sangat bagus itu bisa seperti itu. Satu desain loh. Ini kita buat mikir nih. Jadi kita menggabungkan antara high end untuk hiking sama produk umroh yang murahan itu yang warna putih itu. Yang katanya kalau umroh pakai sendal putih. Padahal saya tanya sama Ustadz, enggak. Tidak perlu. Kita buat warna yang berbeda, kenapa? Biar mereka bisa pakai sesudah umroh, dipakai untuk kampus, sekolah gitu. Itu dari mana ide itu? Konsumen. Ngobrolnya sama konsumen. Jangan sama temen di laboratorium. Dia bukan user, ngapain ngobrol sama desainer lagi, ngapain ngobrol sama engineer lagi, ngobrol sama konsumen. Ini juga sama, ini produk yang hybrid antara tas besar untuk hiking sama koper, tas traveling yang dibukanya kayak koper dari depan gitu.
Nah ini caranya gampang, sebenarnya gini. Nah ini nanti boleh salahkan saya kalau dosen kamu marah. Ya. Nanti ketika kamu merancang, jangan lupa cara ini. Jadi kalau kamu punya ide, kamu harus bangun, jadiin produk. Setelah jadi produk, tanya konsumen, measure, ukur positif dan negatifnya, dapat data, pelajari lagi, jadi ide baru. Nah kalau mau lebih enaknya ngelihatnya ke sini. Kalau kamu punya ide, leap of faith lah dulu. Kalau kamu udah riset apa segala macam, harus ada leap of faith. Nah ini biasanya dosen suka marah. Dari mana kamu buat ini? Tapi kalau kamu tahu, kamu udah punya data, and you're pretty sure, udah leap of faith aja bangun, buat MVP, ukur, dapat insight, pelajari. Kalau inputnya negatif, kamu pivot. Kalau ternyata konsumen bilang ini penjualannya nggak naik-naik, pivot. Perbaiki apa yang mesti diperbaiki berdasarkan inputnya konsumen. Okay. Kalau ternyata hasilnya bagus, preserve, build lagi terus. Itu yang mesti dilakukan biar cepat. Jadi ini cuma cycle gitu aja sebenarnya. Ini yang kita lakukan di Torch. Jadi kalau kita build segala macam, nah enaknya jadi anak ITB adalah, saya kan anak desain ya, saya nggak jago coding. Anak saya ternyata yang jagonya coding, saya nggak. Tapi waktu kita menjalankan Torch dan harus mengukur, sekarang yang memimpin ini adalah dua orang, namanya Kang Yudi, satu lagi ada anak buahnya, dua-duanya anak ITB, dan satu anak matematika, dan satu lagi jagoan untuk membuat pengukuran ini. Jadi di Torch ada hampir 200 dashboard untuk mengukur end-to-end proses. Kalau saya mau ngelihat Torch, waste bag, warna merah, kemarin, yang laku di mana saja berapa banyak, itu harus bisa ketahuan. Sebisa-bisanya itu real time. Tapi jujur kita juga masih ada yang H+1. Tapi yang penting adalah ketika meeting, orang-orang membawa data dari dashboard kita sendiri. Careful sama orang sales. Orang sales paling jago ngasih angka gede, belum tentu jujur. Saya cukup lama di dunia marketing dan sales, saya berkesimpulan bahwa enggak, dashboard harus dari kita biar mereka semua ketika datang angkanya sama. Orang sales, orang marketing, COO-nya semuanya melihat angka yang sama. Itu sebabnya kenapa pakai dashboard yang sama. Kenapa? Sebabnya harus di measure. Karena kalau enggak, orang mengada-adakan data. Ini kita melihat misalnya kita sudah ada sebarannya di mana, di angka pricing berapa, ada berapa yang sold quantity-nya, kita tahu apakah ternyata di sini nih masih kurang produk saya nih, di harga 1 juta, di 1,5 masih kurang produk juga, mari kita buat setiap saat dilihat, sehingga desainer enggak bekerja berdasarkan ilham. Desainer di Torch kita sudah bilang kamu boleh menolak pekerjaan dari sales kalau sales tidak membawa data. Capek ngedesain tuh. Ngapain kalau seandainya salah? Sepintar-pintarnya sebuah solusi, kebutuhannya nggak ada, ngapain dipikirin, gitu kan? Oke. Bahkan kita mengukur, karena yang paling susah tuh Kang, yang paling susah itu adalah membesarkan orang, sumber daya manusia. Saya pusing sekali itu sebenarnya di manajemen manusia sebenarnya. Kalau mau jujur, bidang apa yang paling saya pusing? Itu sumber daya manusia. Setuju ya? Setuju semua, berarti it's true. Apalagi di Indonesia. Sampai, karena gini teman-teman, kalau teman-teman tadi mau tumbuh sangat cepat tadi, mau menjawab Indonesia emas, waktu teman-teman tembus dari kecil, dari mikro ke kecil ke menengah, menengah ke besar. Waktu kamu nembus itu, sebenarnya manajemen berubah. Nggak mungkin kan orang-orang pegawai kamu di perusahaan mikro dibawa ke yang besar, itu nggak bisa. Itu nanti ada saringannya. Kita mesti menyaring, mesti mendidik, mengembangkan, mesti merekrut di saat yang bersamaan. Yang mana yang dibuang, hati-hati. Yang mana direkrut, hati-hati. Yang mana dikembangkan, harus tahu yang mana. Itu sebabnya bahkan di kita, setiap saat itu di Torch semua orang harus posting hari itu dia baca atau nonton podcast apa. Jadi ketahuan. Dan harus membuat summary-nya, masukin ke sistem, sampai ketahuan, kita bisa tahu mereka bacanya apa aja per orang. Ini word cloud-nya.
Jadi kalau harusnya dia lagi baca tentang misalnya tentang marketing gitu, kenapa isinya kok tentang dakwah gitu ya? Tar dulu nih, atasan itu harus ngeliat ini ngebaca. Mereka semua ngarahnya sama atau tidak? Gitu. Bacaan yang dia baca. Tiap orang, tiap departemen, setors itu bisa dilihat. Ya tinggal diganti-ganti aja kan. Market penetration. Nah ini satu hal yang teman-teman, nah kita nih orang-orang teknik nih, orang-orang teknologi nih kadang-kadang suka juga, saya pikir suka nggak suka kalau sekarang. Kita harus belajar tentang ini. Ini ilmu wajib bagi semua. Ilmu marketing sama branding itu sangat penting sekarang. Jadi gini teman-teman, uang dari visi itu masih ada kok. Tech Winter itu memang iya, membuat investasi ke teknologi agak susah. Tapi kan uang itu nggak hilang. Uang itu cuma pindah tempat kan. Itu ekonomi memang begitu, uang pindah-pindah. Dan saat ini justru di konsumer itu lagi banyak uang. Masukin teknologi ke konsumer. Sehingga jadi relevan. Masukkan uang akan masuk juga, investasi akan masuk juga ke kita. Tapi kita harus ngerti banget masalah ini, masalah marketing, selling, sama branding. Oke? Ini otak kita. Ada otak primata kita, ada otak mamalia kita, ada otak reptil kita. Kita makhluk yang paling sederhana, reptil, itu cuman pakai daerah brainstemnya dia untuk selamat aja, untuk survival. Dia cuman pakai untuk fight, freeze, atau flee. Akan berkelahi, akan kabur, freeze, akan flight, freeze, dan flee. Kabur atau diam? Atau diam. Misalnya ada harimau masuk ke sini, kita akan terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang kabur, akan ada juga pasti yang freeze tuh, akan ada yang jagoan. Mungkin yang badan-badannya gede akan melawan. Most probably itu yang mati sih, kayaknya ya. Tapi itu nggak bisa diatur, itu ada di brainstem. Kita emang seperti itu. Seperti itu. Ini makanya seringkali ini daerahnya tweet war. Atau kalau sekarang siblings lawan Korea. Siblings lawan Korea itu udah nggak masuk akal. Karena yang main adalah daerah situ. Pokoknya mah Korea hajar gitu kan. Itu yang terjadi gitu. Dan ini banyak dipakai di mana? Di pemilihan umum. Pasti gini, makanya Twitter naik biasanya kalau lagi pemilu. Lalu ada daerah marketing sama selling. Ini daerah neokorteksnya kita, daerah paling pinternya kita, paling banyak dilatih di sini. Kita banyak dilatih matematika di sini, bahasa, planning, itu daerah situ. Sales dan marketing itu begitu. Ya contohnya diskon 50 plus 10%, itu matematika kan. Itu caranya sales. Gitu. Besok harga naik, nah kalau jualan properti gitu kan. Itu karena itu bahasa, itu marketing. Tapi ada daerah juga yang kita harus bisa, dan disinilah untung paling besar nanti, bukan di sales dan marketing, namanya branding. Ini daerah mamalia, ini daerah yang dikasih, memang adanya di binatang, kita kan minjem badannya binatang nih, mirip-mirip sama binatang. Tapi di situ ada daerah mamal. Daerah mamal itu adalah perasaan. Kenapa mamalia dikasih itu? Karena saya udah nikah, di sini belum pada nikah banyaknya ya. Ngurus anak tuh capek, bener gak Bu? Kalau nggak dikasih kasih sayang, itu anak kayaknya nggak akan kita urus. That's why Tuhan, Allah, kasih kita daerah itu, rasa sayang kepada anak. Mamalia itu seperti itu. Dan disinilah kita memasukkan pesan-pesan branding. Karena branding tidak logik, branding tidak ditaruh di neokorteks. Branding itu bukan logik. Ini contohnya gini nih. Branding itu sesuatu pesan yang bisa masuk, sedikit-sedikit dimasukin, tapi kamu nggak akan sadar bahwa kamu nggak akan bisa mengeluarkan itu. Branding itu pesannya seperti itu. Saya dulu kalau butuh sepatu waktu SMA, begitu sepatu rusak, mikirnya ya udah ke tempat Nike mau beli, nggak lihat produknya. Saya mau beli Nike aja datang gitu. Padahal duit nggak ada, SMA. Itu branding. Ini salah satu contohnya, oke? Di sini kamu boleh merespon ya, boleh ngomong.
Saya akan membuktikan bahwa ada sebuah pesan yang embedded di kepala kamu, dimasukin diam-diam sama seseorang, dan kamu pasti akan mengeluarkannya begitu saya menyanyi, sesudah menyanyi ini. Oke? Jadi kalau saya nyanyi satu bait, kamu nyanyikan bait selanjutnya, oke? Siap? Siap ya? 1, 2, 3. Indomie. Tuh kan? Itu nggak ada dosen yang ngajarin, ibu kamu nggak ngajarin, nggak ada. Kamu aja nggak niat ngapalin itu. It's there. Ada di kepala kamu. Itu yang membuat Indomie sangat untung. Ada di sana. Murah loh Indomie kalau diproduksi. Itu branding. Itu duit besar di situ. Yes, tapi selangkah-selangkah ya. Gimana selangkah-selangkahnya? Ini teman-teman, kalau kamu ngelihat ke konsumen, lihat ini. Jadi ini Division of Innovation teorinya Everett Rogers. Ini teori lama ini, tahun 60-an. Tapi, kamu kalau ngelihat ini, kamu tidak akan melihat konsumen itu sulit diakses. Karena kenyataannya, konsumen ujung-ujungnya ya gini, 2,5%-nya mereka adalah innovators, 13,5%-nya adalah early adopters. Kalau startup suka dua ini menjadi satu, dibilangnya early adopters. Sebenarnya ada dua. Lalu ada early majority, lalu ada laggards. Who are they? Gampangnya sederhananya gini. Ini innovators adalah orang yang membeli sesuatu karena perubahan aja, pengen beda. Subjektif orang-orangnya. Ada teman kamu yang sepatunya kiri sama kanan beda warna? Pak Rektor. Innovators. Dia ingin beda. CEO-nya saya rambutnya 5 warna, ya Kang ya? CEO-nya saya 5 warna tuh. Dia ingin beda. Saya itu early adopters masuknya. Saya beli segala sesuatu kalau ada terobosan baru, ini lucu nih. Saya beli sepeda listrik 15 tahun, oh iya 15 tahun yang lalu udah beli sepeda listrik. Saya udah beli. Karena, ini sesuatu yang baru, lucu juga, nggak pakai bensin. Pakai sepeda listrik, jalan sendirian, itu tukang ojek suka di samping gitu, jalan terus, Pak, itu apa Pak? Jadi ngobrol, membantu sosialisasi juga ternyata. Lalu, kita akan ketemu lagi nanti 34% early majority. Ini orang-orang yang hanya akan membeli produk kalau sudah ada proven solution-nya. Ini orang yang kalau mau beli, harus ada review. Kalau di Shopee, kalau di TikTok, kalau di Tokopedia harus ada review, proven solution. Ini sahabatnya brand-brand yang sudah kuat. Kalau kamu brand baru, ngobrolnya yang sama dua ini dulu. Karena mereka tipe orang-orang yang mau ngambil resiko. Termasuk saya, atau tadi yang rambutnya warnanya 5. Ini orang-orang yang mau beli produk, belum ada review. Tipenya seperti itu. Ini sahabatnya brand. Ngobrol sama mereka untuk R&D tadi, dapat masukan dari mereka untuk memperbaiki produk sampai lebih bagus. Untuk nanti bisa cocok untuk early majority dan late majority. Oke? Early majority akan terpengaruhi kepalanya kalau sudah ada early adopternya. Kalau orang udah mulai pakai beberapa, ada orang yang mulai, itu apa sih? Di mana belinya sih? Gue mau dong. Oke? Dan ini kalau dijumlahin, yang 3 ini udah 50% kan? Jadi kalau dalam geng, kalau ada 10 orang, 5 orang pakai torch, yang sisanya bakalan pakai torch lagi. Karena mereka FOMO. Itu yang kita kejar. Itu caranya marketing inovasi. Seperti itu. Ada yang laggards, yang skeptik, biarkan saja. Ini nanyanya banyak, nggak beli juga. Tapi jangan sampai mereka tersinggung. Kalau mereka tersinggung, problem. Karena mereka bisa jadi influencer juga. Hati-hati. Ini kayak gini. Jadi kalau ngelihat bell curve bentuknya of course 2,5% di sini, 3,5% di sini, ini sahabat kita tadi. Besarkan perusahaan, hati-hati nanti pindah dari sini ke sini karena di sini banyak yang gagal startup. Kenapa? Ketika membesarkan salah ngerekrut orang, uang kebanyakan jadi boros dan sebagainya. Itu banyak terjadi seperti itu. Tapi nanti kamu kalau udah nyampe yang kuning, yang ini gampang, apalagi kalau branding udah nempel gitu. Jadi ini orang yang ingin beda, orang yang suka baru, orang yang ragu untuk berubah, dan orang yang berubahnya belakangan, the laggards.
Gitu ya. Enaknya sekarang early adopter adanya di sini, digital. Digital itu isinya orang-orang yang senang nyoba dan aksesnya murah. Oke. Nah, kalau ngegedein perusahaan, jadinya nanti bisa kayak gini. Ini uji coba. Ini fase UKM startup, ini fase corporate atau upstart. Gitu. Disinilah biasanya mulai butuh uang besar. Gimana dengan di depan? Nanti bisa diakalin. Tapi gini, kita lihat dulu ke sini. Ini salah satu tips yang kita coba lakukan. Branding itu sebenarnya bisa kayak teman-teman lagi cari muka, lagi pansos. Pansos itu paling gampang sebenarnya. Ini menarik karena kita uji coba. Kita kerjasama waktu itu dengan Marvel, Torch Marvel. Datanya menunjukkan 50% pembeli pertama belum pernah beli Torch. Ternyata mereka pembeli Marvel. Waktu kita kolaborasi sama Sherina, itu tasnya Sherina itu kan Torch tuh. Dan kita kesulitan sekali produksinya, bukan jualnya. Karena banyak sekali permintaannya pada saat itu, dan itu lebih besar lagi. 60% pembeli tas Sherina itu belum pernah beli Torch. Mereka adalah orang-orang yang suka Sherina. Itu. Sekarang kita akan terus kolaborasi dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena itu cara gampang untuk pansos, naik ke atas, brand kamu jadi seakan-akan sekuat mereka yang lain ini. Gitu. Soon kita akan main bersama Gundam. Udah ada desain-desainnya. Anak Gundam di sini siapa? Soon akan keluar orang Gundamnya sendiri di Hong Kong kaget waktu kita buat KV seperti ini. Oh, orang Indonesia desainnya bagus ya. Ternyata dia baru tahu dia. Indonesia itu jagoan desain dan banyak pembelinya gitu. Ini Soon, sebentar lagi ini akan launch. Dan teman-teman gini, ini cara lama berpikir. Waktu saya dididik di sini untuk ngiklan, saya masih dididiknya kayak gini. Kalau mau ngiklan itu, di sana ada konsumen. Ini budget advertising kita. Masukin semua radio, koran kalau dulu, TV, outdoor media, majalah segala masukin ke situ jadi budget gede. Gelondongin aja ke sana. Cuman ini mahal sekali. Saya pernah datang ke agensi di Jakarta waktu awal banget. Bawa duit 5 miliar. Diketawain. Diketawain, wah nggak bisa kalau 5 miliar. Emang nggak bisa. Ini butuh angka-angka besar. Kalau kamu mau menguasai dengan cara blitzkrieg kayak gini, bom aja langsung gitu ya, duitnya harus besar. Tapi alhamdulillahnya sekarang tuh bisa gini. Oke. Yang paling penting adalah kamu punya message, punya story untuk brand kamu. Lemparin ke atas, ketemu sama sosial media itu, terus buat dia bouncing antar influencer, event afiliator, publik, ya sama kayak siblings. Terjadinya sih kan, siblings awalnya Twitter kan, sekarang saya sudah menemukan di IG. Itu mantul-mantul, gratis itu, nggak pakai budget. Tak tok, kalau kamu bisa lakukan ini, pesan kamu yang tadi di bawah itu bola kecil itu akan mantul-mantul di atas. Ujung-ujungnya tinggal pantulin di bawah, mau masukin konversi ke uangnya kemana? Mau ke Shopee, ke Tokopedia, mau ke TikTok atau kemana? Jadi uang juga. Yang penting orang tahu dulu. Begitu marketing sama branding kuat, sebenarnya sales itu gampang. Jadi jangan mikirin sales di depan. Gitu. Ini kita sekarang lagi buat platform khusus untuk ngedidik afiliator. Karena sekarang afiliator is the cheapest sales channel. Yang terjadi sekarang seperti itu. Nah, terakhir kita ingin ngobrolin tentang digital financing model. Saya sama Hanafi itu anak guru dan anak PNS. Nggak dilatih untuk dagang. Nevertheless, pengen dagang. Pengen banyak lagi. Yang paling sulit tadi di depan. Modal awalnya di mana? Karena visi sekarang, kalau ketemu sama kamu, venture capital akan nanya kamu udah profitable belum? Lah modal nggak punya, mau profitable gimana caranya? Ternyata bisa. Kita lakukan ini. Caranya gini, kita buat 3 flow kalau di Torch itu. Ini brand kita, ini flow produk ke konsumen. Semua antara mereka ini harus pakai third party application atau services. Itu pakai third party, jangan bangun sendiri. Kan teman banyak, masing-masing pasti mengerjakan yang beda-beda. Pakai jasa orang, intinya gitu.
Lalu dapat flow marketing data, nanti konsumen transaksi pasti ada datanya, itu bisa ditarik sama kita, itu bisa dijadikan input untuk mendevelop produk baru. Dan setiap transaksi itu ada data finansial yang bisa diagunin. Data itu sekarang ada nilai uangnya. Jadi jangan sampai transaksi hanya dapat uang, dapat dua, uang dan data. Karena ini akan jadi uang lagi. Di sini, nah misalnya kayak gini, ini brand kita, ini semua yang ada logo-logonya partner kita gitu. Kita pakai growth hacking konsultansi, kita pakai social media marketing, nanti jual di web store, marketplace, showroom atau di mana. Fulfillment, bahkan sekarang kita fulfillment bukan punya kita. Kita jualan di Indonesia, gudangnya di Depok, di Malaysia gudangnya di Selangor, di Amerika gudangnya di California. Itu gudang pihak ketiga, bukan gudang punya kita. Kita bayar kalau mereka sudah ngirim, per bulan lagi bayarnya enak gitu. Nah dari sini data-data kita masukin, analisa, jadi input ke sini. Sehingga produk baru akan lebih bagus. Development berdasarkan data kemarin. Yang suka, yang tidak suka, usul apa segala macam ada kan. Nah nanti transaksi-transaksi ini bisa kita catat, apakah lewat payment gateway, ataukah di gudang. Data-data di gudang aja bisa kita agunin sekarang. Sangat bisa, asal datanya real time. Taruh, pinjam ke fintech. Di situ kamu bisa dapat uang untuk mengembangkan biar lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan kita sampai 100 kali lipat itu pakai fintech bukan pakai investasi. Gitu. Nah di sini jadinya kalau kita bicara dalam pendanaan, pre-seed ini bisa di bootstrap. Di sini kita masih bisa minta investasi karena udah untung. Di sini kita bootstrap pakai cara tadi sambil menguji coba produk. Produknya makin bagus, makin laku, untung makin besar, baru ketemu sama venture capital. Itu bisa banget dan itu udah dibuktikan sama kita. Terakhir, ini digital distribution-nya. Saran saya adalah keep your company cukup lean gitu ya, tamping, fokus aja sama kamu jagonya apa. Karena saya orang desain, makanya yang di kotak sebelah sini nih, ini urusannya desain, branding, marketing, selling. Lalu ada data management, lalu ada people and culture, supply chain, dan finance. Selebihnya itu partner. Sampai nanti nyampe konsumen, sini, itu partner. Pakai partner. Sehingga ketika kamu membesar, perusahaan kamu membesar, yang membesar itu adalah kamu dan partner-partner kamu. Bukan perusahaan kamu yang jadi gembung. Kenapa? Bahaya. Perusahaan yang terlalu besar sekarang dihadapi oleh perubahan yang terjadi sangat cepat itu. Makanya biarkanlah perusahaan-perusahaan lain, partner kamu ikut tumbuh bareng sama kamu. Ini almarhum Alvin Toffler, dia yang mengatakan bahwa iliterasi itu sebenarnya bukan orang yang nggak bisa read and write. Siapa yang nggak bisa belajar, nggak bisa unlearn, sama nggak bisa relearn. Kamu di dunia yang kayak gini banget. Mungkin ilmu yang dari ITB nanti kamu lulus, itu relevan, tapi bisa jadi 2 tahun kemudian 40%-nya udah nggak relevan karena perubahan. Nah kamunya itu yang harus bisa unlearn dan learn. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, mantap. Mantap sekali. Masih ada waktu sebetulnya, tapi kita manfaatkan saja agar diskusinya lebih panjang ya. Mungkin juga teman-teman dan bahkan saya juga ada pertanyaan sebetulnya Kang, tapi nanti aja biar para mahasiswa dulu. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan, kiri, tengah, kanan. 1, oke, 2, 3 yang berkerudung paling sebelah sini ya. Nanti yang lainnya di sesi kedua. Silakan Mas ya yang silakan ke depan, mic-nya disebutkan nama dan prodinya ya. Oke, tes. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ben udah presentasi yang cukup menarik ya. Di sini saya punya satu pertanyaan aja.
Tadi saya setuju banget kalau misalnya mau bikin produk kita harus ngobrolnya ke konsumen gitu. Biar tahu apa yang yang konsumen pengen gitu. Tapi pernah nggak ada kasus kita bikin produk dari perusahaannya Pak Ben dan udah ngobrol konsumen dan produknya udah dijual tapi malah nggak sesuai sama target gitu. Jadi malah ada inputan baru gitu. Nah itu salahnya di mana dan cara memperbaikinya gimana? Terima kasih Pak. Ya. Siapa namanya Mas? Oh iya, nama saya Pascal dari jurusan Teknik Perminyakan. Pascal Perminyakan ya. Ya, Baik, makasih. Berikutnya yang belakang tengah. Silakan ke depan. Oke baik, terima kasih kesempatannya sebelumnya. Selamat pagi Pak Ben dan semuanya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Keva Sarya Satya, saya dari Teknik Perminyakan 24. Paling di sini saya tadi tertarik terutama dengan Pak Ben menjelaskan tentang salah satu rangkaian dari pembuatan produk itu kan juga berkaitan dengan berbicara dengan konsumen ya, sebagai pengguna dan juga user. Nah yang membuat saya tertarik dan penasaran juga itu lebih ke bagaimana Torch ID itu menentukan dari masukan dari konsumen tersebut itu sudah kira-kira merepresentasikan keadaan pasar yang ada, dan selain itu apa pertimbangan utama yang digunakan untuk memutuskan ketika data dari konsumen ini sudah layak dijadikan dasar dari pengambilan keputusan produk. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Yang ketiga, Mbaknya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Amalia Putri dari Teknik Informatika, Angkatan 2022. Terima kasih Pak Ben atas penjelasannya, sangat menarik dan informatif. Jadi Pak, saya ingin cerita dulu, ada CEO yang sudah mengikuti semua rule yang Bapak sampaikan, seperti dia mengetahui kebutuhan dan daya beli, memikirkan produk, belajar dari user, sampai membangun produknya. CEO ini tahu cara mempertemukan supply dan demand, sehingga menjadi produk ini yang menjadi aplikasi ternama. Berangkat dari ide kalau ojek ada, tapi dia nggak butuh, tapi giliran dia butuh justru ojek tidak ada. Tapi masih kecil profitnya Pak, dibanding negara lain yang populasinya tidak sebanyak Indonesia. Kenapa bisa begitu? Apakah ini karena kompetitor atau dari suku bunga PPN atau ada faktor lainnya Pak? Terima kasih. Baik, makasih Mbak Putri ya. 3 dulu ya. Nih yang terakhir ada studi kasus nih, Kang Ben. Di kasus, kemudian yang sebelumnya saya kira sama terkait juga dengan bagaimana bikin produk hasil diskusi dengan konsumen, kira-kira begitu ya. Dan dua-duanya dari perminyakan ini, yang pertama dan yang kedua. Mangga. Oke, untuk teman-teman tadi Pascal sama yang kedua, Rias? Kedua, nah ini yang namanya maaf tadi nggak namanya. gitu kedengar oleh saya, tapi sama-sama anak perminyakan nih. Ini izin saya jawab bareng ya, karena ini agak mirip karena pertanyaannya adalah tentang kita berkomunikasi dengan konsumen, tapi kemudian kenapa bisa gagal gitu kan. Yang kedua juga kurang lebih sama, angle-nya beda. Angle-nya lebih tepatnya adalah gimana caranya kita menentukan bahwa kapan produknya udah layak. Artinya nggak akan gagal. Ini agak mirip, dua POV yang berbeda aja. Boleh saya minta di-share presentasi yang tadi nggak? Sebenarnya kelihatan di situ. Kalau boleh, oke. Boleh di zoom out kelihatan semua presentasinya nggak? Oh nggak bisa ya? Bisa nggak? Tolong perlihatkan yang tadi grafiknya gini, gitu ke atas. Jadi teman-teman, ngobrol sama konsumen itu adalah bukan yang MVP. Terus yang MVP kayaknya masih terus agak jauh. Teman-teman, MVP itu gambaran dari sebuah produk.
MVP paling awal, MVP 1 itu adalah gambaran produk yang ada di kepala kita biasanya. Oke. Ide bisnis kita masih terus kayaknya. Nah ini ya, oke. Ini teman-teman, yang namanya product development itu paling berat di sini, dan dia diuji coba berkali-kali. Oke. Menggambarkan paling gampangnya gini, kalau situasinya adalah jualannya online, oke? Katakanlah saya jualan online sebuah sepatu. Oke, saya kepikir ada sebuah ide, sepatu yang bisa dipakai ke kantor, tapi juga ternyata aman dipakai ke masjid, nggak hilang misalnya gitu. Karena tantangan berat itu, nggak hilang di masjid itu berat gitu. Kamu punya sebuah ide, gambar pertama, teknologi pertama, kamu masukkan ke sini, lalu mulai kamu coba jual. Ingat, tesnya harus dijual, harus ada harganya. Karena kalau nggak ada harganya, not real. Tes aja, jual di Shopee misalnya gitu, jual di website kamu gitu, jual di sini, nanti akan kelihatan. Kalau produk kamu nggak bagus-bagus amat, ketika kamu ketika kamu menganggarkan budget untuk jualan, dia akan gini, tapi di satu titik, mungkin belum terlalu tinggi, dia udah turun. Kenapa dia udah turun? Konsumen yang sukanya sedikit. Oke, itu ide bagus untuk kamu mungkin, dan orang yang mirip sama kamu. Gitu. Lalu kamu ngobrol sama konsumen yang mau beli dan yang nggak mau beli. Kasih tahu dong masukannya. Tahu masukannya, nanti masukan-masukan itu dibuat untuk MVP 2. Ini udah perbaikannya. Kalau dia masih nggak bagus juga, ngobrol lagi sama konsumen. Oke. Mungkin udah diperbaiki, tapi baru 10% nambah orang yang suka atau cocok untuk kebutuhan orang itu. Perbaiki lagi. Sampai ini nggak tentu, ini bisa 3, bisa 2, bisa 4, sampai di titik di mana kalau kamu iklanin, kalau ini kan jadi melandai. Kalau sudah diperbaiki beberapa kali dan orang akan makin banyak yang suka, itu budget iklan itu dinaikin terus, penjualannya naik terus dengan efektivitas yang bagus. Itulah saat dimana MVP kamu sudah mulai jadi produk yang sangat layak untuk konsumen sebesar itu. Oke. Kalau orang belum pada suka, percaya sama saya, iklan kamu akan kebakar. Karena konsumennya sedikit. Lalu algoritma akan mencoba menjual, memaksakan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak suka produk itu, tidak cocok sama produk itu. Ada batasan. AI pun, iklan sekarang AI ngomong-ngomong ya, AI pun nggak bisa membuat orang jadi suka. Dia cuma bisa menemukan orang yang suka kemudian membeli. Oke? Jawabannya sesederhana itu. Jangan lakukan sekali. Kalau sekali, ya iya, pasti dampaknya nggak bagus. Dampaknya pasti akan kelihatan kalau digedein boncos. Oke. Lalu Amalia dari IF. Ya, CEO Indonesia itu bagus-bagus. CEO startup Indonesia itu bagus-bagus, cuman problemnya adalah gini, tadi mendeskripsikan siapa konsumen kita itu penting sekali. Berapa daya belinya dia dan berapa sebenarnya besaran konsumennya. Ada berapa juta sih sebenarnya di Indonesia yang berpendapatan seperti itu besarnya. Nah, yang kejadian nih Amelia, kemarin itu, yang gagal itu karena kita hampir semua CEO, dan ini sekarang sudah diakui secara umum, kita berpikir bahwa daya beli, jadi kita menyebutkan gini Kang, oh orang Indonesia itu golongan menengahnya besar. Golongan menengahnya besar dibilangnya, emang besar kan di Indonesia tuh, tapi daya belinya tidak setinggi di China, di Amerika, atau di Eropa. Sehingga ketika kamu mengembangkan teknologi dan konsep produk, ternyata terlalu mahal. Sehingga yang bisa akses
itu hanya orang-orang tadi golongan menengah, benar, behaviornya udah ketemu. Yang nggak ketemu itu adalah kemampuan daya belinya. Makanya begitu dites, dikasih insentif, beli semua, insentifnya dicabut, ini nggak match. Loh, ternyata mereka hanya bisa beli di angka sekian gitu. Nah ini yang akhirnya di cost structure-nya nggak bagus. Ujung-ujungnya masih ngebakar uang sampai sekarang. Kalau sekarang, kalau ngobrolin Gojek sama Grab, masalahnya lebih apa ya? Lebih spesifik ya. Lebih spesifik karena sebenarnya ada fase di mana Grab lebih pandai untuk mendapatkan uang. Karena kalau udah cuma 2 perusahaan, sebenarnya ini perang investasi. Investasi Grab itu bisa menguasai lebih banyak pasar, termasuk di luar Indonesia kan. Jadi dia dianggap lebih menarik, sementara untuk saat ini Gojek tidak semenarik itu. Sehingga ketika dia mau dikembangkan, yang sebelah sini uangnya lebih banyak, yang sebelah sini lebih berat jadinya, otomatis. Karena kalau ini agak berbeda di consumer, ini agak saya coba jelaskan basisnya deh. Kalau di tech startup harus hati-hati karena yang dikejar adalah monopoli, duopoli. Biasanya cuma gitu. Ujung-ujungnya kamu harus menang banget, menguasai. Tapi kalau di consumer enggak. Kalau di consumer boleh ada 10 pemenang. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya Torch, ini nggak akan 1000 orang ini pakai Torch kok. Karena ada yang pengen gayanya lebih chic. Karena ada yang pengen gayanya warnanya lebih terang. Karena ingin ada yang... Jadi kalau di consumer, semua orang bisa mengarah kemana dan bisa ada 10 winners tuh bisa. Kalau sekarang ada Nike, ada Adidas, ada Asics, gede semua itu. Nggak masalah. Tapi memang kalau di consumers biasanya yang disarankan adalah kalau kamu besar, jadilah multi produk dan multi brand. Karena kalau tidak multi produk dan tidak multi brand, kamu nggak bisa sebesar tech startup. Jadi kalau teman-teman ngeliat Tor sekarang, ini awalnya. Kita mungkin akan punya multi produk, multi brand. Seperti itu. Nuhun. Iya, baik. Sebelah kanan dulu, biar merata. Ada sebelah kanan? Oke. Masnya, ya, 1. Kemudian yang sebelah sana tadi ada? Oke, yang depan 1. 1 lagi yang belakang mungkin? Oke, boleh mbaknya deh, samping masnya tuh. Oke, silakan. Jadi selamat pagi Pak Ben, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Tegar Arya Wisana. Kebetulan, iya Tegar. Kebetulan juga dari jurusan yang sama dengan 2 penanya sebelumnya dari teknik perminyakan. Ya. Jadi sebenarnya presentasinya sangat menarik ya untuk saya sendiri dari mahasiswa di mana industrinya selalu dibilang bakalan habis. Jadi dari sekarang udah takut nanti kok beneran habis. Jadi pengangguran gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya sederhana. Tadi kan Pak Ben bilang bahwa kita penting untuk tahu bahwa siapa konsumen kita. Mereka berada di tingkat ekonomi yang mana. Karena kebanyakan kalau konsumen di Indonesia itu memiliki ekonomi yang bisa dibilang menengah ke bawah. Kayak yang tadi dibilang mereka pengguna konsumen gacoan. Karena saya juga masih sama-sama konsumen gacoan karena masih mahasiswa juga. Jadi kalau ada yang murah pasti akan saya serbu ke sana gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu produk, pada akhirnya kan kita harus menentukan keuntungan. Gimana caranya kita bisa memastikan bahwa kita tetap bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang kita jual, tapi juga bisa diterima oleh konsumen kita. Karena kan kita harus menyelaraskan juga kan antara konsumen kita dengan produk yang kita jual. Mungkin itu sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Mas Tegar. Berikutnya mbaknya. Oke, biar nanti berurut ke sebelah kanan.
Halo Kang, selamat pagi. Perkenalkan saya Cindy dari Manajemen Angkatan 2023. Kebetulan saya juga mahasiswa Kang Ben di mata kuliah Bisnis Design tahun lalu. Ya, sekaligus sekarang saya jadi salah satu panitia di event kolaborasi Torch bersama Progressio Consulting Group, kalau Kang Ben tahu ya. Iya, jadi waktu itu salah satu case tentang Progressio Consulting Group Business Case Competition itu kan terkait brand naratif nih Kang. Terus waktu itu saya juga sempat berdiskusi dengan Kang Hadi dari Torch tentang customer persona dari Torch itu sendiri. Pertanyaan saya itu tentang yang mana sih Kang sebenarnya yang duluan? Apakah kita menentukan customer persona yang sesuai dengan bisnis kita, atau membangun brand relevan itu berdasarkan produk yang sesuai dengan konsumen, baru nanti kita bisa menentukan customer personanya, atau sebaliknya. Begitu, terima kasih Kang. Oke, makasih Mbak Cindy ya. Betul ya. Oke, silahkan. Tes. Selamat pagi Pak Ben, perkenalkan nama saya Dines dari TK24 atau Teknik Kimia. Di sini saya ingin nanya satu pertanyaan. Ini kan tadi Bapak udah berkali-kali menyinggung tentang siblings versus Korea. Saya ingin menanyakan di sini bagaimana cara Bapak memanfaatkan isu ini, karena isu ini kan bisa dibilang isu yang lumayan besar dan melibatkan budaya dari berbagai negara. Bagaimana Bapak bisa memanfaatkan isu ini sehingga Bapak itu nggak kena cancel atau produknya itu tidak dihujat oleh netizen istilahnya. Dan bagaimana pandangan Bapak ketika Bapak menggunakan isu ini untuk keuntungan pribadi istilahnya, karena isu ini menyangkut budaya-budaya dan juga bahkan bisa agama. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Makasih Mas. Sudah dicatat kayaknya dari Tegar, dari Cindy, kemudian yang terakhir tadi mengenai bagaimana merespon isu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya keren-keren. Dari Tegar dulu ya tadi ya. Dari Mas Tegar nih. Mas Tegar perminyakan. Ini menarik. Memang hal yang paling sulit adalah menemukan product market fit. Jadi teman-teman, kalau tadi, teman-teman operator bisa memperlihatkan slide yang tadi lagi nggak? Yang tadi lagi, exactly the same slide. Jadi product market fit, nah ini, pernah dengar kan ya product market fit? Product market fit itu adalah ketika produk yang kita rancang berulang-ulang tadi, bersama dengan konsumen itu pada akhirnya menemukan konsumen yang paling besarnya. Kita sepakat bahwa di sini kita mungkin, karena di sini subjektivitasnya kita sebagai engineer, sebagai desainer, sebagai scientist ini masih kuat di sini, bahkan sebagai marketer ini masih kuat. Most probably produk di sini itu masih cocoknya untuk konsumen yang sedikit, yang mewakili kita, POV-nya kita. Ketika kita perbaiki, pada akhirnya kita akan menemukan yang disebut titik product market fit. Produknya yang dirancang cocok untuk konsumen yang banyak. Ingat tadi bahwa kita, ini tipe inovator, ini early adopter, yang gede di sini. Yang besarnya early majority ini yang 34%. Jadi memang di sini harus ketemu product market fit, bahwa dia disukai sama orang banyak, sehingga ketika diiklankan akan ketemu sama konsumen yang banyak dan daya belinya seperti yang kita inginkan. Of course nanti kalau kamu mainnya insentif akan berkurang nanti, tapi berkurangnya jangan sampai nyisa 4%, nyisanya 40%, gitu. Ya. Jadi itu daerah product market fit, merancang untuk orang banyak. Bahwa kamu nanti mungkin marginnya akan turun sedikit, kalau pakai caranya membakar uang emang akan. Tapi kalau kamu seperti saya, bootstrapping, itu nggak terjadi. Kenapa? Tadi ketika kamu memasukkan faktor-faktor
subjektif seperti branding akan aman-aman saja. Contoh, murahan mana Bluebird sama Gokar? Kenapa Bluebird masih ada? Ya kan? Saya kalau di Jakarta pakainya Bluebird. Kenapa? Jaminan bahwa kalau pakai Bluebird saya aman, istri saya aman. Ini beda persona. Yang butuh Gokar ada nggak? Ada, nggak masalah, layanin aja. Nanti margin profit bersihnya netnya lebih kecil mungkin. Tapi selama marketnya ada dan tumbuh, ya bisnis aja di situ. Dan Bluebird bisa main di persona yang dia layani. Kalau bisa pikirannya ke sana. Karena nanti toh, percaya sama saya, dulu kita ngambil untung per produk tuh relatif kecil Torch tuh, di awal-awal. Begitu brandnya naik, agak mulai pede aja, dinaik-naikin, kok penjualan naik terus juga ya? Itu branding. Karena apa tadi branding? Branding itu irasional. Orang itu beli nggak ngitung-ngitung. Branding itu sesuatu yang akan dibeli karena dia merasa aman, nyaman, faktor-faktor subjektif tadi. Itu mungkin untuk Tegar. Untuk Cindy dari manajemen, customer persona duluan atau produk duluan? Di masa ini customer persona duluan harus. Zaman dulu yang namanya sales, itu adalah, ini saya dikasih ini, tolong jualin dong. Ke siapa? Ya pokoknya asal yang mau beli. Dulu gitu orang sales, sekarang nggak bisa. Kamu benar-benar harus pikirkan, karena gini, zaman dulu ya, kenapa harus begini tuh gini. Dulu generasi saya, generasinya Bu Opi, maaf dipinjam dikit, kita tuh majalahnya itu-itu aja, bener ya? Kalau laki-laki bacanya hai, cewek, gadis gitu ya, dikit. Sehingga kita ini di kepalanya itu sebenarnya mirip. Hanya ada beberapa segmen orang sebenarnya. Yang suka hai berarti sukanya musik rock gitu kan ya. Yang sukanya gadis mungkin musiknya lebih mendayu-dayu gitu. Problemnya sekarang yang mendikte orang itu kan bukan majalah. Yang mendikte orang adalah influencer. Influencer itu ada ribuan, kalau nggak puluhan ribu, ratusan ribu atau jutaan. Jadi orang punya tribes kecil-kecil. Semua tribes ini suka nggak suka mesti dikenali. Cari tribes yang agak gede biar marketnya besar. Kalau market besar of course bukan cuman bisa tadi cepat ketemu produk market fitnya, tapi nanti investor senang masuk. Kenapa sih? Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang selanjutnya. Oh sorry, ini masih di yang kedua. Kenapa sih ada yang gagal? Guys, yang gagal dan gagalnya besar itu sederhana. Tadi, kamu kan harus menemukan produk market fit. Oke. Cari nih sama konsumen. Ketemu produk market fit, kalau udah yakin, produk market fit termasuk kalau digedein untung. Oke. Kalau digedein nggak untung, itu belum produk market fit. Tadi, untungnya belum ada, ngapain digedein? Kalau digedein, kalau perusahaan untung digedein makin untung. Kalau perusahaan rugi digedein makin rugi. Itu namanya produk market fit, sehingga yang gagal-gagal biasanya produk market fitnya belum dapat, udah dibesarkan. Kesalahan ketika melihat ini udah produk market fit atau belum. Termasuk hitungan struktur harga dan struktur keuntungannya tadi. Gitu, ya. Nah, yang dari teknik kimia, sorry namanya Ines, bukan ya? Dines, oke. Soalnya nggak cocok kalau nama lu Ines. Dines, Mas Dines. Truthfully kita lagi buat cerita sendirian, bukan yang siblings. Kita lagi buat cerita sekarang, kalau main di Twitter, tolong lihat apa yang sedang dilakukan sama Amanda, Toshiba Indonesia, dan Torch ID. Ada yang main Twitter di sini? Ada? Jadi teman-teman mungkin tahu yang main Twitter bahwa sekarang nih ada brand-brand lagi iseng. Tadinya tahu Amanda kan ya? Amanda itu eksis sekali di Twitter dan sekarang lagi punya hubungan sama Toshiba. Dan itu dibuat persona. Amanda itu cewek cantik,
Toshiba itu cowok kayak anak ITB gitulah, ganteng, pinter gitu. Itu Toshiba membrandingkan dirinya seperti itu. Nah tuh, bagi yang belum main di Twitter lagi, harus main Twitter lagi, sekarang lagi rame. Dan Amandani ceritanya walaupun naksir sama Toshiba tapi lagi agak gimana ya, cewek-cewek yang nggak berani langsung gitu loh. Dan kita ngontak Toshiba, kita bilang, gue mau dong ikutan main dong, jadi persona di situ dong. Akhirnya Torch itu sekarang lagi membuat karakter desainer produk cewek yang genit. Dan kita yang deketin Toshiba. Itu rame. Kemarin kita ngukur engagement per 3 harinya mengalahkan engagement per bulan berbayar kita. Jadi yes, Mas Dines, it's true. Kita emang nggak main di sana. Sengaja kita ini agak tahan dikit karena you said it yourself. Masuk ke sini juga agak harus hati-hati. Ketika kita ngobrol tentang agama, kita ngobrol tentang ras, apa segala macam, salah ngomong bisa nembak balik. Jadi memang harus agak hati-hati dan kebetulan kita lagi gedein pesan yang sana. Kalau kita masuk ke sana nanti si Tors jadi aneh gitu. Jadi ini memang perusahaan-perusahaan lagi berusaha membrandingkan dirinya dia bukan sebagai perusahaan tapi sebagai persona aja gitu. Bahkan Twitter kita personanya akan beda nanti sama IG-nya dan TikTok-nya. Kita bermain seperti itu. Kenapa seperti itu? Simple. Orang nggak akan setia pada usaha, orang setia itu pada cerita. Makanya dibuat karakter-karakter. Itu kali yang bisa saya share. Thank you. Ya, menarik sekali. Tapi memang karena waktu, atau boleh nambah satu lagi? Satu deh, Mas, Anda yang depan. Ya. Dari tadi gini-gini nggak saya tunjuk ya. Silakan langsung. Oke, cek. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Karis dari Teknik Informatika. Ada berapa pertanyaan sih yang mau tanyakan ke Pak Ben? Yang pertama ini sih kayak satu hal yang aku cukup tertarik kan, terkait soal marketing, terkait soal desain produk dan research development kan. Saya sebagai mahasiswa Teknik Informatika yang bisa bilang cukup teknis gitu. Dan juga dari Pak Ben sendiri tuh ada nggak sih kayak materi-materi hal-hal yang sebenarnya Pak Ben ngerasa, aduh aku harusnya belajar dari dulu ini materi-materi ini, hal ini. Jadi kayak sekarang kalau misalnya dari dulu aku belajar, aku bisa dapat lebih gitu dibanding sekarang. Habis itu yang kedua juga terkait soal product development kan. Tadi sempat disinggung bahwa ada beberapa kali cycle, bahwa ada mencoba ke market, kemudian cari MVP-nya gitu, mulai research lagi gitu. Ada nggak sih kayak cut off-nya gitu, bahwa oh ternyata ide ini sebenarnya nggak bisa jalan gitu, bahwa kayak ya udah kita cut our loss, kita cari ide lain gitu. Dan gitu apakah ada kriterianya gitu kayak oh kalau misalnya sudah berapa kali atau berapa kali gitu. Lalu kan juga kalau bertanya customer kan setiap customer memiliki input yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda juga gitu. Bagaimana dari Pak Ben tuh menjembatani antara kebutuhan yang berbeda tersebut gitu, karena kalau hanya mendengar dari semuanya kan terlalu banyak gitu inputan yang diterima. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Ya, pertanyaan terakhir jadi 3 nih Kak. Pertanyaannya. Silakan Kang Ben. Oke, catat dulu. Terima kasih Faris dari Informatika. Saya jawab dari yang ketiga ya. Ketika kita ngobrol sama konsumer, kita akan menyadari bahwa benar konsumer itu beda-beda. Dan prinsipnya sama seperti apapun di hidup, termasuk ketika kita nanti punya keluarga, yang paling nggak boleh itu adalah trying to please everybody. Okay. Kamu nggak bisa pleasing everybody. Kamu harus fokus mau kejar yang mana. Nanti akan beda. Ada yang suka merah, ada yang benci merah soalnya gitu. Itu pasti. Kamu tentukan aja skala ekonominya yang mau dikejar yang mana. Okay. Kalau
sederhananya kalau saya kejar warna merah sama saya kejar warna coklat, yang lebih besarnya, yang lebih cocok untuk perusahaan kamu saat ini yang mana? You have to let go. Oke. Sesederhana juga gini misalnya, ada masa ada. Tadi saya cerita bahwa Torch itu di awal harganya sebenarnya margin keuntungannya nggak sebesar sebelumnya. Tapi over time kita tuh marginnya naik. Bagi konsumen harganya juga naik nih. Harganya naik. Akan ada konsumen yang berhenti beli Torch. Apa yang harus kita lakukan? Nggak apa-apa. Konsep kamu mau kemana? Kalau kamu harus pindah meninggalkan orang yang marginnya kecil tapi mendapatkan konsumen yang marginnya gede dan masih besar, ambil yang besar. Kembali, lihat aja skala ekonominya, balik lagi ke keuntungan. Itu nomor 3. Cut loss seperti apa? Kalau seandainya, oh ini sebenarnya sederhana. Biasanya kita kalau semua iterasi harus ada metrik keberhasilan dan kegagalannya. Oke. Tergantung iterasinya di level apa gitu. Saran saya pelajari OKR. Mulai belajar OKR, Objective dan Key Result. Bukunya Measure What Matters. Cari Measure What Matters, bukunya agak tebal. Tapi kalau kamu ingin belajar bagaimana tadi, yang mana cut loss, apa segala macam, saran saya belajar tentang OKR. Itu cara memanage iterasi-iterasi kita agar objektifnya jelas dan ada key resultnya. Ini sebenarnya upgrade yang jauh lebih bagus daripada sistem KPI. Jadi KPI tapi with objektif gitu. Coba aja pelajari buku itu. Soalnya kalau enggak ini panjang nih jawabnya. Nah, kalau saya Faris kalau nanya saya ilmu apa yang saya sebenarnya merasa bahwa saya harus pelajari sejak lama. Ada 2. Branding dan finance. Karena uang besar itu di 2 itu. Jadi bagi kita-kita yang belajarnya pengembangan produk, desain, engineering, science, saran saya kalau mau cepat besar, pelajari ilmu-ilmu finance dan branding. 2 itulah yang menghasilkan profit paling besar, dan 2 hal itulah yang kamu lihat perusahaan-perusahaan besar fokus di situ. Itu kayak apa ya? Pelengkap dari semua ilmu dasar kamu yang udah dapat di sini. 2 itu silahkan dipelajari Kang Faris. Mudah-mudahan berkah. Nuhun. Ya, terima kasih Kang Ben. Akhirnya karena waktu juga, sebetulnya masih ada yang ingin bertanya, tapi karena waktunya. Jadi saya mencatat beberapa hal. Ternyata brand itu bukan hanya persoalan nama saja ya. Selama ini kita ngomongin branding itu nama, logo atau macam-macam, tapi ternyata menjelma menjadi semacam kemampuan untuk tahu siapa audiensnya, gitu ya. Tadi dibahas juga beberapa hal. Kemudian mampu beradaptasi dengan platform. Sekarang platform digital, dan juga tetap menjaga konsistensi nilai serta pengalaman pelanggan pada akhirnya gitu ya. Jadi tadi Kang Ben juga sampaikan ngapain ada solusi bagus kalau kebutuhannya itu nggak ada gitu. Ya oke, gitu. Saya tuh baru ngeh gitu kan. Pada akhirnya setiap pengalaman memberikan makna dan mulailah dan bertumbuh bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ben Wirawan, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, kami mengundang Direktur Kemahasiswaan ITB untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Ben Wirawan. Kepada Profesor Muhammad Insanu, kami silahkan. Selanjutnya, kami silahkan kepada Bapak Ben Wirawan dan tamu undangan untuk berfoto bersama di depan panggung.
Saya izin pandu. 3, 2, 1. Untuk mahasiswa yang berada di belakang, silakan untuk berdiri. Oke, baik. Sekali lagi untuk mahasiswa yang ada di belakang, silakan untuk berdiri. Untuk mahasiswa bisa merapat ke bagian tengah dan mulai berdiri. Baik, saya izin pandu. 3, 2, 1. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Kepada para mahasiswa, kami silahkan untuk mengisi presensi Studium Generale dengan memindai QR yang tertera pada layar. Terima kasih atas perhatian hadirin pada acara hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.